semua baik? Kalian semua sehat? Puji Tuhan, pasti semua kalian sehat. Terima kasih, Tuhan sudah memberi anak-anak kesehatan yang baik. Anak-anak, pagi ini bertemu lagi dengan Tante Yeni untuk kita mulai dengan sekolah minggu bagian asuhan. Kalian sudah siap mau ikut sekolah minggu? Ayo, kita duduk yang manis. Kita akan awali sekolah minggu kita dengan berdoa bersama-sama. Mari anak-anak, duduk yang manis. Kita melipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk hari Minggu pagi yang indah. Kami akan mulai dengan sekolah minggu kami. Kami berdoa minta supaya Tuhan menolong kami, memimpin kami selama kami mengikuti sekolah minggu. Kami mengucap syukur karena kami bisa datang kepada Tuhan di dalam sekolah minggu dengan berdoa, dengan menyanyi memuji Tuhan, dengan memberikan persembahan dan juga mendengarkan cerita Alkitab. Saya berdoa supaya Tuhan memimpin saya dapat ikut sekolah minggu dengan tertib, dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Kita akan awali sekolah minggu kita. Tante ini punya satu pertanyaan. Coba ya, Tante ini mau tahu. Apakah ada anak-anak yang pagi ini sedang sedih, rewel, sedang kesal, sedang marah-marah? Ada pagi ini? No. Tante ini harap tidak ada anak-anak yang pagi ini sedang kesal, sedang marah, atau sedang rewel. Mari kita ikut sekolah minggu dengan hati yang penuh sukacita dan bergembira. Karena apa? Karena kita sudah masuk di pertengahan bulan Desember. Minggu depan kita sudah merayakan Natal. Natal, pasti hati kita dipenuhi dengan sukacita. Coba, Tante ini mau lihat mana senyumnya. Semua tersenyum, smile. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Dan berbuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekarang, Tante ini mau absen anak-anak. Semuanya hadir ya di sekolah minggu ya. Kalian, kalau namanya Tante ini panggil, kalian jawab, saya hadir. Gitu ya. Oke, Tante ini akan mulai memanggil nama kalian satu persatu.
Ada Argia dan Eben, selamat pagi. Kemudian ada Dedek Jacob dan Carol, selamat hari Minggu. Ada lagi Harel dan Hasael, selamat hari Minggu juga. Halo Olive, halo Audrey, selamat ikut sekolah Minggu. Ada Kinaya dan Raditya. Halo, apa kabar? David dan Gemma, selamat ikut sekolah Minggu. Kemudian ada Tama dan Vanka, selamat hari Minggu juga. Kemudian ada Julia. Halo Afi, selamat ikut sekolah Minggu. Ada Damar dan Etnan, selamat ikut sekolah Minggu juga. Ada Caca dan Alona, selamat pagi. Ada Giandra dan Zoela, selamat hari Minggu. Kakak Raka dan Dede Azumi, selamat ikut sekolah Minggu ya. Sekarang ada 2 baby yang baru lahir. Selamat datang Nara, selamat datang Chloe. Nah, itu semua anak-anak yang ikut kelas asuhan. Semuanya hadir ikut sekolah Minggu dengan semangat. Nah, sekarang Tante ini mau ingatkan anak-anak untuk memberi persembahan. Anak-anak boleh masukkan uang persembahan kalian di dalam amplop. Lalu kalian titipkan dulu pada mama dan papa. Nanti uang persembahan ini dibawa oleh mama dan papa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Ya, sesudah kalian memasukkan uang di sini, jangan lupa cuci tangan yang bersih ya dengan sabun ya. Oke, sekarang Tante ini akan lanjutkan dengan sekolah minggu kita. Ya, Tante ini minggu lalu kalian sudah mendengar cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bayi Yesus tidak lahir di istana yang megah, yang mewah, sehingga orang-orang yang kaya, yang berada, bisa bersukacita. Tuhan Yesus, bayi Yesus, tidak lahir di rumah yang bersih dan nyaman. Tetapi bayi Yesus lahir di mana? Ya, bayi Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana sekali, di dalam sebuah kandang binatang. Mungkin kandang binatangnya tidak terlalu bersih dan juga mungkin agak berbau. Tapi di sana bayi Yesus lahir. Ibunya Maria membungkus bayi Yesus dengan kain lampin dan ditidurkan di dalam palungan. Tuh, bayi Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana. Itu artinya bahwa bayi Yesus lahir untuk orang-orang yang sederhana. Mungkin orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan. Nah, siapa ya kira-kira yang datang pada malam itu ketika bayi Yesus lahir? Anak-anak mau dengar ceritanya? Ayo, kalian tetap duduk yang manis ya, duduk yang tenang. Tante Ana mau bercerita untuk anak-anak semua. Ayo duduk yang manis, telinganya dibuka. Kita panggil Tante Ana ya. Tante Ana, Tante Ana. Yuk, siap cerita? Anak-anak sudah siap untuk mendengar. Silakan Tante Ana. Hari Minggu anak-anak
anak asuhan. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Nah, bertemu kembali dengan Tante Ana. Hari Minggu ini minggu ketiga di bulan Desember. Masih dalam suasana Natal. Kita sudah juga merayakan Natal asuhan. Nah, Tante Ana masih akan cerita mengenai Natal dari firman Tuhan ya, dari Alkitab. Minggu ini Tante Ana cerita mengenai gembala. Siapa gembala? Nah, kenapa Tuhan sayang sama gembala? Nah, mari kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Cerita kali ini diambil dari Alkitab Lukas 2 ayat 8 sampai 12 yang berjudul Tuhan sayang semua. Nah, kita lihat ini adalah gambar seorang gembala. Gembala adalah seseorang yang bekerjanya menjaga domba-domba. Wah, banyak sekali domba-dombanya ya. Setiap hari gembala membawa dombanya ke padang rumput supaya apa? Iya, domba-dombanya dapat makan rumput dan minum air yang ada di sekitarnya. Nah, gembala menggembalakan domba milik orang lain, bukan milik mereka. Mereka dibayar oleh pemilik domba. Para gembala ini biasanya orang yang tidak punya. Mereka orang miskin dan kurang mendapat perhatian dari orang lain. Tetapi gembala ini saling memberi perhatian terhadap teman-temannya sesama gembala. Nah, pada suatu malam, para gembala di kota Bethlehem sedang menjaga domba-dombanya sambil saling bercerita. Nah, tiba-tiba muncullah seorang malaikat. Para gembala sangat ketakutan. Mereka kaget. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut. Aku datang memberitahukan bahwa hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Wah, para gembala masih kaget. Mereka takjub sekali. Wah, kenapa ya Tuhan memberitahukan kabar kelahiran Yesus kepada para gembala? Tuhan punya keinginan. Dia ingin menunjukkan bahwa Ia mengasihi, Ia menyayangi, dan Tuhan memperhatikan para gembala sebagai orang-orang yang sederhana. Tuhan juga ingin para gembala ini bisa bersuka cita menyambut Tuhan Yesus Juru Selamat yang memberikan pengharapan bagi para gembala di masa depan. Ya, malaikat memberitahu kepada mereka bahwa mereka akan menjumpai bayi Yesus yang dibungkus kain lampin di palungan. Kain lampin dan palungan menunjukkan bahwa Tuhan datang dengan sederhana dan mengasihi semua orang tanpa pilih kasih. Nah, apa ya yang bisa kita pelajari dari cerita Alkitab tadi?
Tuhan Yesus datang dalam kesederhanaan. Tuhan Yesus sayang pada orang-orang yang sederhana dan berkekurangan. Tuhan tentunya juga menyayangi kita semuanya. Tentunya kita pun anak-anak asuhan, juga tante, harus menyayangi dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana ya caranya? Apa yang bisa kita lakukan? Menyayangi sesama orang, menyayangi teman-teman kita, menyayangi teman yang sakit. Caranya bagaimana? Kita bisa datang mengunjungi teman kita, saudara kita yang sedang sakit, mengunjungi ke rumah sakit, atau kita bisa mengunjungi juga ke rumah. Nah, gambar apa ini? Kita sayang pada oma, kita sayang pada eyang. Kalau eyang sakit, tentu kita ingin menghiburnya. Kalau kita kunjungi, kita datang, tentu oma, eyang pasti tahu bahwa kita menyayangi oma dan eyang kita. Mengunjungi keluarga yang sakit. Nah, apalagi cara sayang kita kepada orang lain? Ya, menyayangi oma, menyayangi eyang dengan cara menuntun berjalan ya. Oma atau eyang kita berjalannya sudah agak susah. Kadang juga harus menggunakan tongkat. Kita bisa menunjukkan rasa sayang kita dengan membantu menuntun berjalan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Menyayangi orang yang lemah juga bisa ditunjukkan dengan cara membantu oma atau eyang makan pada saat oma sakit. Eyang sakit kita membantu menyuapi oma, kita membantu melap mulut oma ya. Ini bisa ditunjukkan oleh anak-anak asuhan tanda sayang kepada oma dan eyang. Apalagi ya yang bisa kita tunjukkan? Nah, baru-baru ini Gunung Semeru meletus, mengeluarkan abu, mengeluarkan lahar panas, mengeluarkan awan panas. Banyak orang-orang yang kesusahan yang berada di sekitar Gunung Semeru, termasuk anak-anak kecil yang harus kita bantu dan kita tolong. Mereka lemah, mereka sakit, rumah mereka hancur. Apa yang bisa kita bantu? Kita bisa memberikan bantuan dalam bentuk barang seperti baju, seperti selimut, buku cerita. Nah, kita bisa membantu mereka, tentunya mereka akan sangat senang. Mereka yang susah, mereka yang terkena bencana, menjadi bersukacita dengan pertolongan dari kita semuanya. Begitu juga anak yang rumahnya hancur karena gempa bumi. Bencana alam sering sekali terjadi di Indonesia. Mereka sedih tidak lagi mempunyai rumah. Kita juga bisa membantu dalam bentuk dana, bisa membantu dalam bentuk uang, supaya bisa diberikan kepada mereka untuk membangun kembali rumah mereka yang sudah hancur ya. Kemudian sekarang ini juga banyak banjir di mana-mana. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menolong, kita bisa membantu keluarga dan anak-anak di sana yang mengalami banjir dengan
apa yang kita miliki ya, barang yang kita miliki, uang yang kita miliki, ya bisa kita donasikan, bisa kita serahkan kepada mereka yang memang sangat membutuhkan. Tuhan sudah sayang kepada kita anak-anaknya. Nah, kita pun juga harus menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang saatnya Tante Ana akan membacakan ayat hafalan kita hari ini. Anak-anak asuhan nanti menirukan dan bisa dibantu oleh mama dan papa ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Yeremia 31 ayat 3b yang berbunyi, Tuhan selalu mengasihi. Sekali lagi ya, Tuhan selalu mengasihi. Yeremia 31 ayat 3b. Oke, nanti anak-anak asuhan janji ya menirukan ayat hafalan kita hari ini. Nah, Tante Ana sebentar lagi akan memutar lagu mengenai Natal. Lagu yaitu yang berjudul Padang Rumput yang Sunyi. Mari kita dengarkan lagunya bersama-sama.